Halo teman-teman. Halo Halo Kak. Kak. Kita udah masuk ke agenda 3 nih ya. Agenda 3 itu kita banyak membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN gitu kan. Nah, pada tugas hari ini itu kan kita itu mau menganalisis nih bad practice dan best practice dalam penerapan Smart ASN, khususnya dalam ruang lingkup di Kementerian ATR BPN. Untuk bad practice ini, kebetulan tadi aku juga udah nemu berita nih. Kita mau ngangkat isu tentang mantan kepala BPN Lampung yang menjadi tersangka mafia tanah. Gitu ya. Nanti aku akan puterin videonya dan bisa disimak bersama ya. Nanti akan kita diskusiin bareng ini tentang isu ini dan nanti dihubungkan lah ya sama apa yang sudah kita pelajari gitu ya teman-teman. Kita bareng-bareng simak dulu ya tentang berita ini. Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan hak atas tanah milik Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 2 tersangka tersebut masing-masing berinisial LKM yang merupakan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan pada tahun 2008, serta TRS, seorang pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di wilayah yang sama. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejati Lampung pada Rabu malam 25 Juni 2025. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka saat ini ditahan selama 20 hari ke depan. TRS dititipkan di Rutan Polresta Bandar Lampung, sementara LKM ditahan di Rutan Kelas 1 Waihui. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar dikenakan Pasal 3 Junto Pasal 18 dalam Undang-Undang yang sama. Dari Bandar Lampung, Yudi Pratama, Tim Kupas TV melaporkan. Oke, dalam kasus ini menurut aku jelas banget ya, ini tuh ada yang namanya penyalahgunaan wewenang. Dan ini tuh bisa berpotensi merusak kepercayaan publik sekaligus mencederai citra lembaga. Kalau menurut teman-teman sendiri ini tentang yang bad practice ini dulu, gimana nih teman-teman? Tentang hubungannya sama Smart ASN sama manajemen ASN. Ya. Boleh mulai dari aku dulu ya. Aku juga baru-baru ini mempelajari tentang teknik Stephenson Institute, khususnya pada teknik fishbone. Jadi aku juga ingin menganalisa dengan teknik tersebut. Kasus mafia tanah ya, yang melibatkan mantan kepala BPN di sini, aku pengen coba kaitkan dengan gagasan Smart ASN. Nah, dari teknik fishbone yang telah aku pelajari, dari kategori men ya, permasalahan ini muncul karena rendahnya profesionalisme dan integritas, tidak adanya hilangnya rasa berorientasi pelayanan yang menjadi dasar atau pilar bagi Smart ASN. Dan dilanjutkan dengan dari kategori metode atau proses kerja yang dimana prosedur pelayanan pertahanan masih menyisakan celah manipulasi ya, karena tidak adanya transparansi dan serta lemahnya dalam mekanisme pengawasan dalam pekerjaan. Ya, dilanjutkan juga dengan pada faktor mesin, minimnya pemanfaatan digitalisasi dokumen seperti sertifikat elektronik membuka peluang penerbitan sertifikat ganda yang dimanfaatkan oknum, seperti salah satunya yang di kasus di atas. Jadi kasus tersebut saya simpulkan pada dasarnya menunjukkan ya suatu kegagalan dalam transparansi layanan terkait pertahanan yang seharusnya sudah kita anut, yakni berbasis digital, namun belum diterapkan sehingga memberi peluang untuk manipulasi manual. Kasus ini membuktikan bahwasannya ketergantungan pada proses manual juga memberi ruang bagi mafia tanah untuk dapat berada dalam dunia itu. Ya, sepakat Kak. Nah, Smart ASN itu menuntut setiap keputusan ASN bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya jejak digital yang bisa diaudit. Tapi kenyataannya, karena belum ada sistem audit digital, perintah ilegal dari pejabat bisa berjalan tanpa terdeteksi. Padahal Smart ASN menekankan pentingnya adanya digital trail atau rekam jejak digital. Nah, untuk setiap keputusan penting.
Selain itu, Smart ASN juga mendorong ASN agar mampu bekerja sama lintas instansi dan siap beradaptasi dengan era digital. Namun dalam kasus mafia tanah ini, yang terjadi justru sebaliknya, pejabat BPN dan PPAT bekerja sama untuk kepentingan pribadi. Jadi bukannya kolaborasi yang sehat untuk pelayanan publik, malah berubah menjadi kolusi. Kasus mafia tanah ini jelas bertolak belakang dengan prinsip Smart ASN. Integritas dilanggar, sistem digital diabaikan, transparansi hilang, dan kerjasama yang seharusnya positif justru disalahgunakan. Kalau aku mungkin mau ambil dari perspektif manajemen ASN ya, Kak. Faktor manajemen ini juga menjadi salah satu akar utama terjadinya kasus ini. Jadi kelemahan yang paling mendasar ini terlihat dari penerapan merit system yang belum optimal. Seharusnya kan ASN ini ditempatkan, dipromosikan maupun diberi kewenangan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Namun pada praktiknya tuh masih sering terjadi adanya intervensi atau kepentingan tertentu yang menyebabkan pejabat yang tidak berintegritas tuh bisa menduduki jabatan strategis. Selain itu, mekanisme penilaian kinerja juga belum berjalan transparan dan objektif, sehingga sulit mendeteksi lebih awal perilaku menyimpang dari pegawai. Sistem pembinaan dan pengawasan internal ini juga menurutku terlihat tidak dijalankan secara ketat, sehingga pelanggaran seperti penerbitan sertifikat kayak kasusnya tadi tuh bisa berlangsung tanpa terdeteksi. Kelemahan manajemen ini menurutku sih sangat memperlihatkan ya bahwa pengelolaan ASN ini belum sepenuhnya berbasis good governance. Betul Kak, sementara itu dari faktor environment atau lingkungan organisasi atau birokrasi, akar masalah dapat ditelusuri pada budaya kerja di lingkungan pertanahan yang masih memiliki ruang permisif terhadap penyimpangan. Faktor lingkungan eksternal seperti adanya tekanan dari pihak luar, kepentingan politik, hingga potensi kolusi dengan aktor non-ASN memperkuat praktik mafia tanah. Lingkungan birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel membuat praktik semacam ini sulit diberantas. Dari aspek manajemen, kasus mafia tanah di Lampung Selatan menunjukkan bahwa kegagalan bukan hanya pada individu oknum ASN, melainkan juga pada kelemahan sistem manajemen ASN dan budaya organisasi yang belum mampu membangun ketahanan terhadap penyimpangan. Untuk mencegah kasus serupa, perlu penguatan merit system secara konsisten, penegakan disiplin dan kode etik tanpa kompromi, serta penciptaan lingkungan kerja yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oke teman-teman, jadi kasus ini bisa dijadikan pembelajaran ya, bahwa internalisasi nilai Smart ASN dan perbaikan manajemen ASN ATR BPN akan terus rentan terhadap praktik mafia tanah. Tentu ya kita itu bekerja di lingkungan yang sangat sensitif gitu kan tentang tanah. Dan untuk mencegah kasus serupa, perlu penguatan merit system secara konsisten, penegakan disiplin dan kode etik tanpa kompromi, serta penciptaan lingkungan kerja berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kalau yang tadi kita udah ada contoh bad practice-nya, sekarang kita lanjut ya untuk ke best practice dari Smart ASN dan manajemen ASN ini, teman-teman. Bakal ada video lagi nih untuk pembahasan yang best practice juga bisa disimak ya teman-teman. Yo ayo Alimedia, para pemilik tanah di penjuru Indonesia. Selamat datang di era baru, masa depan yang cerah. Kini semua lebih mudah, aman dan terpercaya. Yo Alimedia ke sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Data terenkripsi, aman terlindungi. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Yo alih media ke sertifikat elektronik. Hindari mafia tanah dengan sertifikat elektronik. Tidak bikin panik, jauh lebih efektif, mudah diakses dalam sentuh tanganku. Andal, Aman, yo ayo alih media sekarang juga. dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Kayak udah ya teman-teman ya. Tadi kan tentang sertel ya kalau nggak salah ya, era baru sertifikat elektronik nih. Ada nggak dari teman-teman yang mau mengaitkan
keterkaitannya tentang itu dengan Smart ASN dan manajemen ASN ini? Menurut pendapatku ya, implementasi era baru sertifikat elektronik sendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN ya merupakan sebuah langkah strategis ya yang dapat disebut juga sebagai best practice dalam mewujudkan birokrasi modern sekaligus internalisasi nilai Smart ASN dan penguatan manajemen ASN. Selama ini persoalan pertanahan identik dengan kerumitan birokrasi, potensi penyalahgunaan kewenangan, bahkan praktik mafia tanah. Dengan hadirnya sertifikat elektronik sendiri, berbagai celah tersebut dapat kita kurangi atau diminimalisir karena seluruh proses pendaftaran, penerbitan, hingga penyimpanan dokumen yang dilakukan secara digital ya, terintegrasi dan tercatat dalam sistem yang transparan. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa ASN dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi serta konsisten menjunjung tinggi integritas dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Ya, dari sisi Smart ASN, penerapan sertifikat elektronik itu menunjukkan bahwa ASN mampu menggunakan teknologi untuk memberikan layanan. Hal ini bukan hanya membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Profesionalisme ASN juga makin terlihat karena setiap pelayanan punya standar yang jelas, berbasis data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, integritas ASN juga lebih terjaga karena peluang manipulasi dokumen jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan sistem manual. Sepakat banget sih sama yang Kak Ayu bicarakan tadi. Itu juga selaras dengan karakter Smart ASN yang mana mengedepankan integritas, profesionalisme, berorientasi pelayanan, dan berwawasan global dalam menghadapi tantangan di era digital. Sementara itu, kalau menurut pendapatku dari perspektif manajemen ASN ini, sertifikat elektronik ini juga memberikan banyak manfaat dalam peningkatan kinerja organisasi. Kayak misalnya sistem digital ini memudahkan pengukuran kinerja ASN secara objektif melalui indikator kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan. Kemudian juga setiap proses pelayanan ini terekam secara digital sehingga meningkatkan akuntabilitas, yang mana itu pada akhirnya nanti mengurangi ruang untuk intervensi oknum serta memperkuat disiplin aparatur. Betul sekali. Selain itu, sistem ini mendorong penguatan merit system karena ASN yang kompeten di bidang teknologi dan pelayanan publik akan lebih diutamakan dalam pengembangan karir. Juga di digitalisasi pelayanan mampu meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengurangi ketergantungan pada arsip manual yang rawan rusak atau hilang, sehingga birokrasi menjadi lebih ramping dan produktif. Dengan demikian, era baru sertifikat elektronik tidak hanya menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan aman, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam informasi birokrasi di Kementerian ATR BPN. Ya, aku pun juga setuju. Jadi, program sertifikat elektronik ini itu sebagai pembuktian bahwa penguatan Smart ASN dan manajemen ASN itu sudah berjalan dan merupakan kunci untuk membangun aparatur yang melayani profesional dan terpercaya. Dengan implementasi ini, yang sudah dikelola oleh ASN secara cerdas dan berintegritas ini, diharapkan pelayanan publik bisa menjadi lebih responsif, akuntabel, dan berbasis teknologi, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Kita sepakat ya, inovasi ini itu tidak hanya menjawab tantangan lama dalam pelayanan pertanahan, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk membangun birokrasi pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, terpercaya di masa depan, sekaligus bisa membawa ASN nih untuk ke arah transformasi digital yang berkelanjutan. Begitu ya teman-teman ya, aku kira udah cukup ya untuk diskusi kita tentang best and bad practice ini. Kita mungkin bisa sambung di lain waktu untuk ngobrol yang lain-lain. Terima kasih waktunya teman-teman. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Dadah. Ya, makasih Kak. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak.